من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Amin. Masih di dalam bab keutamaan orang-orang muslim yang lemah dan fakir dan orang-orang muslim yang tidak terkenal. Hadis ke-8. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam tercurah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda, lam yatakallam, tidak berbicara fil mahdi, ketika masih bayi, ketika masih dalam gendongan, illa thalathatu, kecuali 3 bayi. Isa bin Maryam, yang pertama bayi Isa bin Maryam, wa sahibu Zuraij, dan teman daripada Zuraij. Di zaman Zuraij ini nama orang. Wa kana Zuraijun, dan adapun Zuraij ini rajulan, seseorang abidan, seorang ahli ibadah. Fattakhadha sawma'ahu, yang dia membangun sebuah padepokan. Sawma'atan, yang dia membangun sebuah padepokan. Fakana fiha, dan dia menetap di padepokan itu, pesantren gitu lah ya, padepokan asrama gitu. Fa'atathu ummuhu, maka ketika datang ibunya siapa? Zuraij, wa huwa yusolli, Zuraij sedang sholat. Faqalat, kemudian ibunya berkata atau memanggil, ya Zuraij, ya Zuraij, wahai Zuraij. Faqala, kemudian Zuraij di dalam sholatnya ini berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku. Artinya ketika dia sholat dipanggil ibunya, dia di dalam hati ngomong, ini ibuku dulu, disautin tuh ibunya manggil, atau aku uruskan sholat. Fa'aqbala ala sholatihi, ya maka Zuraij meneruskan sholatnya. Fa'sorofa, maka ibunya pulang. Falamma kana minal ghadi, ya, kemudian adapun esok harinya, atathu wa huwa yusolli, datang lagi nih ibunya, wa huwa yusolli, Zuraij lagi sholat lagi. Faqalat, dan ibunya dimanggil lagi, ya Zuraij, wahai Zuraij. Faqala ay Rabbi, dan Zuraij berkata dalam hati, wahai Tuhanku, ummi wa sholat, ibuku atau sholatku. Fa'aqbala ala sholatihi, Zuraij nerusin sholat. Falamma kana minal ghadi, besoknya lagi, atathu, ibunya datang lagi, wa huwa yusolli, dan Zuraij lagi sholat. Faqalat ya Zuraij, kemudian ibunya memanggil, wahai Zuraij. Faqalat ay Rabbi ummi wa sholati. Sama begitu juga. Ketiga kalinya Zuraij dalam hati nanya juga nih, ibuku atau sholatku. Sholat. Fa'aqbala ala sholati, Zuraij tetap terusin sholat sampai 3 kali, 3 hari 3 kali ibunya datang, tetap sholat dan terusin sholat. Faqalat, kemudian ibunya berkata atau berdoa, Allahumma ya Allah, la tumithu hatta yanzura ila wujuhil misali,
Jangan mandikan Zuraid hatta yanzur, sampai dia melihat ila wujuhi, di depan wajahnya al-mumisati, seorang pelacur. Ini doa paling Zuraid. Doa karena 3 kali dipanggil enggak disautin sampai itu ibunya pulang. Fatadzakara Banu Israil. Kemudian kisah itu diceritakan di kalangan Bani Israel. Kisah Zuraid itu, Zuraijan wa ibadatu. Ya, kisah Zuraid ini yang seorang ahli ibadah. Ya, dan ibadahnya yang tadi lagi ibadah, kemudian emaknya manggil enggak dihirau. Wa kanat imra'atun baghiyun, dan ada seorang perempuan baghiyun, seorang PSK, pelacur. Yutamatsalu bihusniha, ya, yang dia ini jadi idola bihusniha, yang bagus rupanya, cantik luar biasa. Ini orang cantik, PSK ini cantik dan idola lelaki-lelaki hidup belah. Faqalat, PSK ini berkata, in syi'tu la aftinannahu, ya, jika kalian mau, wahai orang-orang Bani Israil, la aftinannahu, aku akan memfitnah Zuraid. Fata'arradat lahu, maka aku akan bertelanjang baju di depan. Ya, singkatnya ini pelacur datang ke tempat Zuraid, kemudian bertelanjang baju di depan Zuraid. Falam yaltafit, tapi Zuraid menolak ilaiha, dia berpaling daripada pelacur ini, daripada PSK ini. Fa'atat ra'iyan, maka datang ra'iyan, seorang pengembala. Jadi di padepokan Zuraid ini, di samping ada Zuraid yang tinggal di situ, ada seorang pengembala, ya, ra'iyan, seorang pengembala. Kana ya'wi ila suma'ati, ya, yang yaitu tinggal di padepokannya Zuraid. Ya, fa'am kanat, maka si PSK tadi memasrahkan bin nafsiha, daripada badannya kepada ra'iyan tadi, kepada pengembala tadi. Fawaqa 'alaiha, dan singkatnya si pengembala tadi menaiki PSK tadi, dia menjimak. Fahamalat, kemudian PSK ini hamil. Falamma waladat, dan ketika dia beranak, ya, melahirkan anak, qalat, PSK ini berkata, wa min Zuraid, anak ini dari Zuraid. Fa'atauhu, kemudian didatangi Zuraid, fastanzalu wa hadamu sawma'ata, ya, kemudian Bani Israel ini berbondong-bondong datang ke padepokannya Zuraid, kemudian merobohkan padepokannya, wa ja'alu yadribunahu, dan Zuraid juga dipukulin sama Bani Israel. Faqala, kemudian Zuraid berkata, masya'nukum, apa yang kalian lakukan ini urusan apa? Kok saya tahu-tahu dipukulin, kemudian padepokan saya diruntuhin, dihancurin. Faqalu zanaita bihadhil baghi, ya, kemudian mereka yang habis merobohkan padepokan Zuraid berkata, engkau telah berzina bihadhil baghi, atas PSKI. Fawaladat, sampai dia melahirkan, minka, daripada atas perzinahan kamu. Qala aina sobi, kemudian Zuraid berkata, aina sobi, mana bayi itu, bawa kemari, ya, bayi itu mana? Faja'u bihi, kemudian didatangkanlah bayi itu. Faqala, kemudian Zuraid berkata, da'uni hatta usalli, biarkan aku sholat. Wasalla, kemudian Zuraid sholat. Falamma sharafa atas sabi, ya, setelah selesai sholat, kemudian Zuraid mendatangi anak kecil tadi, anak bayi tadi. Fata'ana fi batnihi,
Kemudian Zuraij menusuk perut anak tadi dengan jarinya. Waqala, dan Zuraij berkata, ya gulam, man abuka, wahai anak bayi, wahai anak kecil, siapa bapakmu? Qala, tiba-tiba anak itu berkata, fulanun, si fulan tuh ar-ra'i, seorang pengembala. Fa'aqbalu ya ala Juraij. Kemudian Bani Israel tadi datang lagi ke Juraij, yuqabbilunahu, menciumi Juraij, wa yatamassahuna, dan mengusap-usap Juraij bihi atas Juraij. Wa qalu, kemudian orang-orang Bani Israel itu berkata, nabni laka sawma'atak, kami akan bangunkan kembali padepokanmu, min dhahabin, dari emas, ya, karena dia curi tadi itu. Qala, kemudian Zuraij menjawab, la, jangan, gak usah dibangunin dari emas. Aiduha, kembalikan, bintinin, daripada tanah, kama kanat fa'alu, ya, seperti semula, dibalikin aja ke seperti semula, sebagaimana tadi sebelum kalian robohkan. Wa bainas sabiyyu, ini kisah Juraij selesai. Tadi yang bayi pertama siapa? Nabi Isa. Kemudian bayi kedua nih, bayi di zamannya Juraij. Juraij itu orang soleh di zamannya Bani Israel. Ya, Juraij itu orang soleh. Saya pernah dengar juga beliau ini nabi. Pokoknya orang soleh di zamannya Bani Israel. Dia punya padepokan khusus tuh. Pokoknya tempat dia ibadah di situ. Pokoknya kalau Juraij lagi ibadah di situ. Kalau Juraij di situ pasti lagi ibadah. Nah, ibunya datang. Suatu hari ibunya datang, manggil, ya Juraij, wahai Juraij. Gak disautin. Dalam hati sambil sholat nih, Juraij, ini ibuku atau aku lagi untuk sholat. Kadang gitu ya, kita anak nih, kita lagi sholat, emak manggil, ya tuh gitu. Jadi, nah, kalau saya dari cerita ini, saya berhenti sholat, saya sautin, lagi sholat mak, terus saya sholat lagi. Nah ini sampai 3 kali, ya, dipanggil gak nyaut, pulang ibu. Besok begitu lagi, datang lagi, dipanggil lagi Juraij, gak nyaut lagi, pulang lagi. Sampai 3 kali gak nyaut juga, dia tetap menerusin sholat. Akhirnya ibunya doa, minta sama Allah, jangan matikan Juraij sebelum dia ketemu sama pelacur. Akhirnya kemudian cerita itu tersebar di kalangan Bani Israel. Nah, ada yang Bani Israel yang sebagian kecilnya ini memfitnah Juraij dengan pelacur tadi itu. Si pelacur tadi yang cantik, PSK tadi yang cantik, kemudian mendatangi Juraij, pasrahkan dirinya, tapi Juraij gak mau ditinggalin. Tapi kemudian ada seorang pengembala di sana. Yang pengembala itu ya sama PSK tadi. Akhirnya sampai hamil itu PSK dan melahirkan. Ketika hamil dan melahirkan, orang-orang Bani Israel gerebek padepokannya Juraij. Diroboh itu padepokan Juraij digebukin. Sampai kemudian, ada apa ini? Kok saya main digebukin aja, kemudian padepokan saya diroboh, didemo lah. Ustadz kok cabul gitu, Ustadz kok nggak bener nih. Wah, diroboh itu padepokan. Kemudian kata Juraij, bawa ke sini bayi. Bawa ke sini bayinya didatangi, izinkan saya sholat. Kemudian Juraij sholat. Jadi di zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad juga ada sholat, Pak. Ya. Di sholat itu bukan kemudian perintahnya memang ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj atau perintah sholat. Tapi ibadah sholat bahkan sejak nabi-nabi terdahulu sudah ada. Nah, Juraij ini orang soleh di zaman Bani Israel. Datangkan bayinya, kemudian dia sholat. Setelah sholat, itu bayi dipencet perutnya pakai jarinya. Hei bayi, siapa bapak? Emang orang sakti ini, emang orang soleh ini, orang sakti, orang soleh.
Lagipun kesalahannya ini ketika dia lagi sholat, harusnya dia nyautin dulu, emaknya panggil tuh. Dia lagi sholat sampai 3 kali, ya kan? Tapi tetap kesalahan karena apa? Nih dari hadis ini kita tahu pertama satu, doanya ibu itu mustajab. Makanya punya apa namanya, tujuan, punya cita-cita, punya kepengenan, ngomong sama ibu, biarin ibu yang ngedoain, kita aminin. Nah ini lagi sholat ini, kalau dibilang salah, nggak salah. Dibilang nggak salah, ya salah juga karena ibunya manggil nggak nyaut. Tapi dia lagi sholat, makanya sampai ragu 3 kali dipanggil, atau 3 kali datang terus dipanggil nggak nyautin, dia tetap melanjutkan sholatnya. Salah, tapi perbuatan dia lagi sholat, nggak salah. Makanya, nah itu doa ibu yang lagi keadaan seperti itu aja, lagi sholat loh ini. Lagi sholat, lagi ngerjain kebaikan, tapi karena nggak dipanggil sama ibunya terus nggak nyaut, sampai 3 kali ibunya doa diijabah sama Allah. Bener tuh sebelum matinya diketemuin sama PSK tadi, ya? Berarti doa itu mustajab. Makanya masih punya itu bersyukur karena masih ada keramat keramatnya anak itu ya ibunya. Makanya apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini juga orang soleh, ahli ibadah, lagi sholat, dipanggil ibunya gak nyaut, ibunya gendek kali ya kan, didoain tuh, pokoknya juga gak bakal mati sampai ketemu PSK. Bener, akhirnya difitnah kan sama PSK tadi, ya, sampai kemudian anak itu yang apa dipencet itu, ditusukin itu jarinya Junaid ke perut anak itu. Ya ulam, man abuka, wahai anak kecil, wahai anak bayi, siapa bapakmu? Ngomong itu bayi, ya. Bapakku fulan ar-ra'i, si anu tuh seorang pengembala, ya. Baru kemudian orang-orang Bani Israel tadi yang sudah meruntuhkan padepokan Jurej minta maaf, sampai kemudian apa, menciumi Jurej dan mengusap-usap Jurej dan berjanji akan membangunkan kembali padepokannya min zahabin, dari emas. Tapi Jurej gak mau, udah bangun aja sesuai yang tadi kalian hancurin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa baina sabiyun yarqa'u min ummihi, ya. Dan ada seorang bayi lagi nih yang dia sedang menyusu, ya, dari ibunya. Famarra rajul, kemudian lewat seorang lelaki, raqibun, mengendarai ala dabatin, ya, sedang naik kendaraan. Farihatin, yang kendaraan itu kayaknya mahal. Wasyaratin, ya, hasanatin, dan kendaraan itu bagus. Faqalat ummu, ibunya nih yang lagi nyusuin anak bayinya tadi berkata, Allahumma ya Allah, ij'al ibni mithla hadza, jadikan anakku yang sedang menyusu ini mithla hadza, seperti orang itu, seperti orang ini. Fataraka, kemudian meninggalkan athadiyah, persusuan tadi, lagi nyusu di anak. Gara-garanya ibunya ngomong begitu, ditinggalin tuh, dilepas di susunya, ya. Ya, dilepasin. Wa aqbala ilaihi, kemudian berhenti daripada persusuan, daripada menyusunya. Fa nadhara ilaihi, kemudian anak bayi tadi memandang orang itu. Kemudian faqala, dan bayi ini berkata, Allahumma, ya Allah, la taj'alni mithlahu, jangan jadikan aku seperti orang itu. Tsumma aqbala ala fadhihi, kemudian bayi tadi melanjutkan nyusunya. Faja'ala yartadi'u, ya,
dia langsung menyusu kembali. Faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ke arah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'an bi asbu'ihi as-sababati fi fihi. Ya, aku melihat ke arah Rasul, Rasul menirukan bayi yang sedang netek tadi dengan memasukkan as-sababah, telunjuknya, as-sababah telunjuknya, jadi telunjuknya ke dalam mulutnya. Rasul niru itu. Faja'ala yamussuha, ya, kemudian Rasul menghisap telunjuknya. Summa qala, kemudian melanjutkan kembali, wa marru bijariyatin, kemudian lewatlah bijariyatin seorang budak perempuan, wa hum yudribuna, yang dia lewat itu, budak perempuan tadi lewat sambil dipukulin. Wa yaqulun, dan orang yang memukul tadi berkata, zanaiti sarakati, kamu telah berzina, kamu telah mencuri. Kata orang yang memukuli seorang budak perempuan tadi. Ya. Wahia taqulu, kemudian budak perempuan itu berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya. Hasbiyallahu, Allah yang mencukupi, wa ni'mal wakil, aku berserah dan bertawakal hanya kepada Allah. Faqalat ummuhu, kemudian ibunya anak kecil yang sedang menyusui tadi berkata, Allahumma ya Allah, la taj'al ibni mithlaha, jangan jadikan anakku ini yang sedang aku susui seperti budak perempuan itu. Kata ini ibu. Fanazakkar doa, ya, kemudian si bayi tadi fataroka doa, kemudian bayi tadi meninggalkan neteknya ilaiha, ya. Bayi tadi meninggalkan neteknya. Faqala, dan bayi itu berkata, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku, atau bayi ini, seperti budak perempuan itu yang tadi sedang dipukul, dituduh berzina, dituduh maling, dituduh merampok dari, ya, mencuri, dituduh zina. Kata di bayi, jadikan aku seperti budak perempuan. Fahunalika taraja'al hadis, ya. Pokoknya ibu dan bayi ini saut-sautan, omong-omongan. Ibunya doa pengen anaknya begini, anaknya nyaut pengennya begini, ya. Faqalat, kemudian ibu itu berkata, marwa rajul hasanul hay'ah, ya. Kamu ini gimana ketika lewat seorang lelaki yang dia itu kaya, naik kendaraan bagus, kok kamu gak mau dijadikan seperti itu? Faqultu, kemudian aku berdoa, Allahumma ja'al ibni mithlahu, aku berdoa, ya Allah jadikan anakku menjadi seperti dia. Fakulta, kemudian kamu berkata, Allahumma la taj'alni mithlahu, jangan jadikan aku seperti itu. Wa maru bihadhil amat, dan kemudian lewat seorang budak perempuan, wahum yadribunaha, budak perempuan itu lewat sambil dipukulin. Wa yaqulun, dan aku dan yang memukul tadi berkata, zanaiti sarabni, yang kamu berzina, kamu mencuri. Fakultu, kemudian aku berkata, kata ibunya, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, jangan jadikan anakku seperti budak perempuan itu. Fakulta, kemudian kau berkata, Allahumma ja'alni mithlaha, jadikan aku seperti budak perempuan itu. Qala, kemudian bayi itu berkata, inna dzalika rajul, sesungguhnya lelaki itu, kana jabbaran, dia adalah seorang penguasa yang diktator, penguasa yang angkuh, penguasa yang zalim.
Fakultu, dan aku berkata, Allahumma la taj'alni mithlahu, jangan jadikan aku seperti seorang lelaki yang diktator itu. Tadi baik. Wa inna hadhihi, dan sedangkan perempuan ini yaqulun, yang dia itu lewat kemudian sambil dipukulin dan sambil dituduh zanaiti walam tazni, yang dituduh berzina padahal dia tidak berzina. Wasarakti, dan dia dituduh mencuri walam tasriq, padahal dia tidak mencuri. Fakultu, maka aku berkata, Allahumma ja'alni mithlaha, maka Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikan aku mithlaha, seperti budak perempuan itu. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, kisah kedua tadi Nabi Isa belum ya, emang gak diceritakan ya di sini. Jadi bayi pertama tadi bayi yang hidup di zaman Jurayj, yang bayi itu berkata, ditanya Jurayj, man abuka, ya gulam man abuka, wahai anak kecil siapa bapak. Akhirnya itu ngomong itu. Nah, yang kedua, ada seorang ibu yang sedang menyusui. Nah, seorang ibu yang menyusui tadi lewat tuh seorang lelaki pakai kendaraan keren, lewat pakai apa yang keren tuh, mobil apa, Lamborghini gitu misalnya. Zaman dulu belum ada mobil, unta kali, atau unta merah kan, itu kendaraan paling keren pada zaman dulu. Ya. Yang itu lewat, kemudian ibunya berdoa, ini orang keren banget, ini orang kok pantas bener, orang kaya, enak hidup. Kemudian ibu ini berdoa, ya Allah, jadikan anakku ini jadi seperti dia. Anaknya berhenti lagi nyusu, berhenti. Kemudian anaknya ngomong, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Terus lewat lagi seorang budak perempuan yang sedang dipukuli oleh tuannya, yang kemudian budak itu, kamu berzina, kamu mencuri, dipukul sama tuannya. Didoakan sama ibunya, ya Allah, jangan jadikan anakku ini seperti dia. Kemudian anaknya berhenti lagi nyusu dan ngomong, doa juga, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah, jadikan aku seperti perempuan itu. Saut-sautan kan ibunya kan. Ibunya marah tuh. Kamu ini gimana sih? Tadi orang keren lewat, lelaki keren ganteng bawa kendaraan keren lewat. Aku berdoa biar kamu jadi seperti dia, kamu nggak mau. Kalau kamu nggak mau jadi seperti dia. Sedangkan lewat perempuan budak, seorang budak yang sedang dipukuli, yang dibilang mencuri, yang dibilang berzina, aku doakan engkau biar tidak seperti dia. Kamu malah meminta agar seperti dia. Gitu kan? Gimana sih kamu? Kemudian anaknya jawab, orang yang tadi lelaki lewat bawa kendaraan bagus itu seorang diktator, penjahat, zalim, pemimpin yang zalim, diktator. Nah, sedangkan perempuan tadi itu perempuan solehah aslinya. Dia dibilang berzina padahal tidak. Dia dibilang mencuri padahal tidak. Makanya tadi perempuan tadi doanya apa ketika dipukul? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu mantap gitu. Jadi kadang pandangan mata manusia itu hanya melihat zahirnya saja. Zahirnya saja, kita pandangan kita nih melihat siapapun hanya zahirnya saja. Nah, dengan cerita seperti ini diharap kita nih bisa berbaik sangka kepada siapapun itu. Bahkan di cerita ini bayi bisa mengajarkan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang baik. Bahkan debat sama ibu, ini baik, berdebat sama ibu tentang seseorang yang lewat di depan mereka. Itu biar kita senantiasa berbaik sangka kepada siapapun, Itu urusan hati. Ya. Itu manusia menilai sesuatu yang tampak saja. Kata orang don't look at the book, ya gitu.
jangan lihat bentuknya, tapi lihat yang di dalam. Cuman kan kita nggak bisa melihat ke dalam, ya kan? Kita melihat ya di luar aja. Aslinya ibu seperti apa saya nggak tahu. Aslinya saya ibu nggak tahu. Ya Pak ya. Aslinya saya Pak Jumadi tahu. Enggak. Aslinya Pak Jumadi dalamnya ini nggak tahu. Ya, makanya kadang manusia hanya menilai dari luarnya saja. Makanya biar biar kita senantiasa, hadis ini mengajarkan kita senantiasa melihat orang-orang yang lemah itu jangan kemudian menyepelekan mereka. Jangan kemudian ya menyepelekan, nggak boleh menyepelekan siapapun itu. Mau pengemis, mau orang bodoh, mau orang idiot, mau orang apapun sekali, ya, di luar agama kita sekali. Jangan meremehkan, jangan pernah meremehkan siapapun. Ya. Karena minggu lalu kita bahas, jadi Allah itu menyebutkan para walinya di antara manusia. Kata ma'auliyahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan para walinya di antara manusia. Coba kita tulis kisah zaman dahulu. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Nanti kalau engkau bertemu yang namanya Uwais Al-Qarni, engkau minta doa kepadanya. Uwais Al-Qarni ini orang dari suku Qarn di Yaman. Uwais Al-Qarni ini gak terkenal, malah jadi sepeninggal Rasul. Sebenarnya Uwais Al-Qarni ini sejaman sama Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau ini dikenal dengan sebutan tabi'in, karena gak masuk kategori sahabat. Karena syarat sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian orang yang iman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dia mati dalam membawa imannya, itu sahabat. Ya. Kalau ketemu doang tapi gak iman, bukan sahabat. Abu Jahal ketemu sama Nabi tapi gak beriman sama Nabi, bukan sahabat. Nah, Uwais Al-Qarni ini sezaman sama Nabi, bisa dijulukin sahabat. Saat itu sudah beriman sudah, tapi nggak ketemu sama Nabi karena beliau punya ibu yang lumpuh dan perawat ibu, jadi nggak sempat ke Madinah untuk bertemu Nabi sampai sepeninggal Muhammad. Nah, Nabi pesan sama sahabat-sahabat zaman Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian belum bisa tuh Uwais Al-Qarni ke Madinah, ke Mekah, ke Madinah belum. Kemudian pas musim haji di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, singkatnya Uwais Al-Qarni pergi haji, musim haji. Ditanya tuh rombongan dari Yaman, wahai orang-orang Yaman, siapa di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Ya, orang Yaman dari suku Qarn. Gak ada. Seorang presiden Umar bin Khattab itu orang nomor 1, Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya orang-orang mukmin. Kok nyari Uwais Al-Qarni? Ibaratnya Presiden Jokowi kok nyari pemulung di sana. Yang kita anggap pemulung, yang kita anggap sepele loh. Nah, Presiden Sayyidina Umar kok nyari Uwais Al-Qarni? Wah, salah kali ini. Orang-orang kita ini yang terkenal namanya Uwais Al-Qarni itu seorang yang miskin, kemudian punya penyakit di lehernya itu, yang penyakit, ada bekas penyakit kusta ya di lehernya itu. Dia sekarang lagi mencari biji kurma. Jadi biji kurma itu dihancurin, dibuat makan ternak. Oh tak, ini doyan biji kurma. Nah itu Uwais Al-Qarni lagi di sana tuh, di sana lagi nyari biji kurma. Ngapain kok presiden ketemu begini? Kemudian disamperin tuh sama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Abu Bakar sudah minta doa sama Uwais Al-Qarni. Rasul SAW berpesan Umar bin Khattab, Sayyidina Ali minta doa sama Uwais Al-Qarni. Kurang utama apa coba Sayyidina Umar? Kurang utama apa Sayyidina Ali? Sehingga kemudian minta doa sama Uwais Al-Qarni. Berarti Uwais Al-Qarni ini kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sama seperti ini. Yang kita lihat bagus, berkendaraan baik, ya kan, ganteng, gagah, ternyata penguasa yang diktator. Kemudian sebaliknya seorang budak, seorang hamba sahaya yang lagi digebukin sama tuannya, dibilang berzina, dibilang mencuri, ternyata dia adalah hamba Allah yang salehah. Ya. Nggak ada apa. Ya. Dan ini jadi pelajaran kita agar kita melihat diri kita ini. Kalau kata guru kami, Allah yarham Ki Haji Ali Mansur, di dalam beliau mengutip di dalam kitab Nasrul Ibad bahwasanya idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu alaihi. Ya, ketika kalian bertemu manusia, siapapun itu, bertemu orang lain, ra'aital fadla alaihi. Ya, lihatlah dia itu lebih afdal daripada kalian. Itu orang tua pasti banyak dia melakukan kebajikan sehingga banyak pahalanya. Saya ini masih muda, belum apa-apa ibadah. Anak kecil, wah dia belum punya dosa. Sekalipun berbuat dosa, Allah masih angkat penanya, nggak dicatat itu sebagai dosa. Nah, saya ini udah tua, ketika saya melakukan dosa dicatat oleh Allah. Banyakkan saya dosanya ketimbang anak kecil. Ketemu orang bodoh mungkin berbuat dosa karena dia tidak tahu itu dosa. Nah, kita orang ngerti kok masih melakukan kemaksiatan, dosanya banyakkan mana tuh kira-kira? Bahkan orang di luar Islam sekalipun, orang di luar kita sekalipun, ya, agama kita, dia melakukan bisa jadi dia pulang ke rumah kemudian Allah berikan hidayah, dia masuk Islam. Sejak saat itu kekafirannya dihapuskan, nol lagi kan? Nol lagi. Dia mengerjakan kebajikan terus meninggal. Kira-kira husnul khotimah? Husnul khotimah, akhir yang baiklah kita belum tentu. Makanya melihat memandang orang lebih afdal dari kita. Idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu 'alaihi. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu